Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Ini Miss lagi buat sesuatu. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Apa? Wah, betul. Ini Miss lagi buat craft gajah yang punya telinga besar dan hidungnya yang panjang. Pasti semua pernah dong lihat gajah. Betul, gajah itu ada di kebun binatang. Dia tidak boleh liar karena dia memiliki badan yang besar. Nah, kalian pun bisa membuat craft ini sendiri di rumah. Kalian bisa minta bantuan Mama untuk menyiapkan kertasnya ya. Dan ini adalah paper bag. Kalian bisa cari paper bag yang bekas. Tanya Mama, mungkin Mama punya. Nah, nanti setelah ibadah ini buat di rumah ya. Oke? Oke. Nah, hari ini Miss mau cerita. Siapa yang mau dengar cerita Miss? Wah, yang di rumah semangat mau dengar cerita Miss. Tapi Miss mau sebelum Miss cerita, ayo coba yang di rumah Miss mau lihat semuanya duduk dengan rapi, duduk dengan manis. Miss hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Wah, semuanya duduk dengan manis dan siap mendengarkan ceritanya. Oke, nah hari ini Miss mau cerita tentang gajah. Gajah yang taat. Wow, gajah yang taat. Bagaimana ceritanya? Siapa yang pernah pergi ke sirkus? Sirkus itu pertunjukan, ada akrobat, dan juga kadang ada atraksi hewan-hewannya. Ada yang pernah? Wah, yang di rumah ada juga ya. Miss juga pernah ke tempat pertunjukan atraksi sirkus seperti itu. Nah, jadi ceritanya pada suatu hari ada rombongan pemain sirkus. Pemain sirkus ini punya beberapa hewan juga yang selalu mereka ajak untuk mempertunjukkan atraksinya. Nah, ada hewan-hewan apa saja ya yang ikut dalam atraksi sirkusnya? Coba, siapa tahu ini binatang yang ikut adalah memiliki suara seperti wow, wow, wah, betul, itu singa di dalam rombongan para pemain sirkus. Kalau ini gambar apa? Betul, itu harimau. Wow, betul, itu monyet. Ada monyet juga ikut dalam atraksi
sirkus itu. Kalau ini gambarnya apa? Ya, yang punya leher panjang itu jerapah. Ada hewan lain juga. Seperti gambar ini, hewan apa? Ya, zebra. Ketika rombongan sirkus itu sedang berjalan dan kemudian mereka menemukan satu tempat yang cocok untuk mendirikan tendanya, sudah banyak tuh di sepanjang jalan anak-anak kecil, ada anak-anak yang sudah besar juga, kan orang tua juga. Mereka berdiri di sepanjang jalan dengan antusias ingin melihat pertunjukan sirkus yang akan mereka lihat itu. Anak-anak itu berdiri di sepanjang jalan, mereka berkumpul dan dengan antusias ingin melihat pertunjukan yang ada. Tapi tendanya belum selesai jadi semua para pekerja dan bahkan ada hewan-hewan yang digunakan untuk membantu mereka mendirikan tenda. Itu ada satu tuan dan juga yang selalu bersama dia adalah seekor gajah. Jadi kemanapun tuan pergi, ketika tuannya berjalan maju, maka gajah pun akan berjalan di samping tuannya, jalan maju. Jadi ketika tuannya ingin mengikat tendanya, tali tendanya supaya kokoh, si tuan hanya bilang satu kata, cukup satu kata, memberi perintah kepada si gajah, tarik. Si gajah pun tanpa berlama-lama dan juga dia tidak menolak, si gajah langsung dia tarik tali yang disuruh tuannya itu untuk ditarik dengan belalainya. Gajah pun menariknya dengan kuat dan akhirnya tali itu bisa ditancapkan ke tanah. Dan kemudian dengan satu kata lagi tuannya memberi perintah kepada gajah, berlutut. Gajah pun tidak menolak dan dia tidak berlama-lama. Gajah langsung berlutut, menekuk satu kakinya, dan kemudian tuannya naik ke badan si gajah untuk membenarkan, untuk memperbaiki tenda supaya tendanya lebih baik lagi. Dan ketika tuannya bilang stop, maka si gajah pun dengan segera dan langsung dia berhenti dan tidak melakukan apa-apa. Pekerjaan gajah selesai dan tenda pun akhirnya jadi. Artinya apa? Artinya pertunjukan segera dimulai. Ketika pembawa acaranya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, saudara sekalian, pertunjukan sirkus kita akan segera dimulai. Wah, semuanya antusias ingin melihat apa pertunjukannya. Wah, bagaimana binatangnya bisa mempertunjukkan kemampuannya. Semuanya begitu antusias. Tapi ternyata ada satu masalah kecil. Tapi walaupun masalah kecil, tapi itu bisa sangat membahayakan semua orang yang ada di dalam sirkus itu. Penonton yang ada di dalam sirkus. Apa masalahnya? Makanan untuk hewan-hewan yang melakukan sirkus itu tidak ada.
ternyata tenda yang mereka dirikan itu tempatnya salah. Spotnya bukan itu. Ternyata harusnya tenda itu didirikan di seberang sungai yang satunya. Jadi yang tadinya makanan itu sudah ada di seberang sungai satu yang sebelahnya. Nah, di tempat sirkus yang sedang berlangsung ini tidak ada bahan makanan sama sekali untuk hewan-hewan yang sudah melakukan atraksinya. Nah, tadi Miss bilang hewan yang dibawa apa aja tadi? Ada? Wow! Iya, ada singa. Coba kalian bayangkan kalau singanya habis melakukan pertunjukan, kemudian dia merasa lapar, tapi tidak ada makanan di dalam tenda, tidak ada persediaan makanan yang bisa diberi untuk si singa tadi. Kira-kira nih, menurut kalian, ayo coba, apa yang akan terjadi? Takut. Si singa yang kelaparan tadi pasti akan mengganggu para penonton yang ada di sekitarnya. Dan orang-orang penontonnya pasti pada ketakutan. Belum lagi hewan-hewan yang lain. Ada harimau yang juga udah lapar. Seperti kalian di rumah, mama lapar. Nah, harimaunya lapar. Tapi ternyata bahan makanan itu ada di seberang sungai yang sebelahnya. Jadi tuan melihat, kita harus ambil bahan makanan ada di seberang sungai itu supaya hewan-hewan ini bisa tetap makan dan tidak mengganggu penonton yang ada. Lihat, disuruhnya lah si gajah yang selalu menemani si tuannya tadi itu. Tuan hanya berbisik satu kata. Ingat, tuannya tidak berbisik banyak-banyak. Si tuan itu hanya mengatakan satu kata. Apa yang dikatakan tuannya kepada si gajah? Ambil. Nah, dengan segera dan tanpa lama-lama, si gajah langsung pergi ke arah sungai untuk mengambil bahan makanan yang ada di seberang sungai. Kalian tahu tidak? Si gajah tanpa berpikir lagi, dan dia tidak tahu itu sungai dalam atau tidak, dengan segera gajah mulai memasukkan satu kakinya ke dalam sungai, dan kemudian kaki sebelahnya, dan kemudian mulai mencoba berjalan menyeberangi sungai. Dan dia membuat kepalanya tetap ada di atas air supaya tidak tenggelam di dalam air. Jadi apa yang dilakukan si gajah? Dia berjalan dengan cincit, dan akhirnya sampailah di seberang sungai. Kemudian diambil persediaan makanan itu untuk dibawa kepada hewan-hewan yang ada di sirkus. Kembali dia pulang dengan hal yang sama. Dia turun ke bawah ke sungai itu dan dia pastikan kepalanya tidak terendam oleh air sungai yang ada. Kemudian setelah sampai, dibawanyalah makanannya ini ke tempat sirkus. Setelah si gajah mengambil bahan makanan di keranjang yang pertama, kemudian dia bawa ke tempat sirkus, dan tanpa berpikir panjang lagi, tanpa tuannya harus memberi dia perintah, karena bahan makanan masih ada di seberang sungai yang satunya, gajah pun kembali
dia turun ke bawah sungai, dia berjalan menyeberangi sungai itu untuk mengambil bahan makanan yang ada di seberang sungai itu. Kemudian untuk kedua kalinya dia turun ke sungainya lagi, dia seberangi sungainya lagi, dan kemudian dia berikan makanan. Dan sampai 3 kali dia melakukannya tanpa perintah apa-apa lagi. Dia hanya ingat perintah yang pertama, dan itu yang langsung dia lakukan. Hanya dengan satu kata tuannya memberi perintah, gajah yang taat itu langsung melakukannya dan dia tidak menolak. Akhirnya semua happy karena semua hewan bisa makan dengan kenyang dan penonton juga bisa terhibur oleh pertunjukan sirkusnya dan semua jadi happy. Nah, semua tepuk tangan, mereka bersorak girang karena pertunjukan yang mereka tonton itu luar biasa. Dan di balik itu, karena ketaatan si gajah, di mana dia menolong tuannya untuk mengambil bahan makanan untuk para hewan-hewan yang lain, si gajah melakukan tugasnya dengan baik dan semua akhirnya selamat. Si gajah mentaati pemimpinnya dan membuat semuanya menjadi selamat. Nah, Tuhan mau seperti gajah yang taat tadi, Tuhan mau kita juga taat kepada pemimpin kita. Ketika kita di rumah, siapa yang jadi pemimpin kita? Betul, ada papa dan mama yang menjadi pemimpin kita. Mereka yang bertanggung jawab atas diri kita ketika kita di rumah. Karena itu, apa yang menjadi nasihat, apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi arahan, kita harus, apa? Betul, kita harus taat. Ayo, semua sama-sama katakan, aku harus taat kepada papa dan mamaku. Sekali lagi yuk, sama-sama kita katakan, aku harus taat kepada papa dan mamaku. Amin. Ya, amin. Ada tertulis dalam firman Tuhan, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Obey your mom and dad. O-B-E-Y makes them very glad. Listen to the words they say. Obey your parents every day. O-B-E-Y, obey your mom and dad. One more time. O-B-E-Y, obey your mom and dad. O-B-E-Y makes them very glad. Listen to the words they say. Obey your parents every day. O-B-E-Y, obey your mom and dad. O-B-E-Y, obey your mom and dad. O-B-E-Y makes them very glad. Listen to the words they say. Obey your parents every day. O-B-E-Y, obey your mom and dad. O-B-E-Y, obey your mom and dad. O-B-E-Y makes them very glad. Listen to the words they say. Obey your parents every day. O-B-E-Y, obey your mom and dad. O-B-E-Y, obey your mom and dad. O-B-E-Y makes them very glad. Listen to the words they say. Obey your parents every day. O-B-E-Y, obey your mom and dad. Listen to the words they say. Obey your parents every day.
pemimpin kita mereka yang menjagai kita. Dan ketika kita taat, maka pasti kita akan selamat. Kenapa kita harus taat? Karena orang tua kita sayang sama kita. Papa dan mama sayang sama kita. Itu kita harus mendengar apa yang menjadi perintah, apa yang jadi arahan, dan kita taat melakukannya. Seperti gajah tadi, hanya satu kata tuannya bilang, tarik. Dan gajah pun langsung menarik tali yang disuruh tarik oleh tuannya itu. Nah, kita pun bisa melakukan hal yang sama. Kalau di jalan, ayo coba, siapa pemimpin yang harus kita taati ketika kita sedang ada di jalanan? Yang mengatur lalu lintas di jalanan siapa? Ya, ada Pak Polisi. Merekalah yang harus kita taati. Pemimpin yang harus kita taati adalah Pak Polisi. Karena Pak Polisi yang mengatur semua lalu lintas yang ada dan membuat kita selamat. Kalau di sekolah, siapa pemimpin yang harus kita taati? Ya, ada ibu guru, ada bapak guru. Merekalah pemimpin kita yang harus kita taati ketika kita ada di sekolah. Jadi ketika ibu guru bilang, ayo main bersama-sama, ayo saling berbagi dengan teman-temannya, maka kita harus mentaati apa yang guru kita bilang kepada kita. Karena guru kita tahu bahwa ketika kita melakukannya, maka kita akan selamat. Kita akan baik-baik saja. Amin. Amin. Terlebih lagi kepada pemimpin kita yang tertinggi. Siapa? Yang di rumah tahu siapa? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pemimpin kita yang tertinggi. Kita harus lebih taat kepada Tuhan Yesus. Ingat, tadi ketika kita taat, maka kita pasti selamat. Yuk sama-sama katakan sekali lagi. Ketika aku taat kepada pemimpinku, aku pasti selamat. Ayo diulang sekali lagi ya. Ketika aku taat kepada pemimpinku, aku pasti selamat. Amin. Amin. Bapak, aku berdoa biarlah roh ketaatan tercurah atas setiap anak-anak-Mu. Siapapun yang mendengar pesan ini, roh ketaatan tercurah atas mereka Tuhan. Dan aku berdoa biarlah Tuhan, setiap kami Tuhan tidak akan pernah melewatkan apa yang menjadi kata pemimpin kami. Kami taat melakukannya Tuhan. Dan aku deklarasikan generasi orang yang taat, generasi anak yang taat sudah lahir. Terjadilah Bapa, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Ayo anak-anak, kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. T-A-A-T
Bye semuanya. Selalu cinta Tuhan. And God bless you.